Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman kemarin di mana banyak generasi muda datang ke rumah berdiskusi, bercerita dan bertanya tentang berbagai isu yang muncul akhir-akhir ini yang sempat menjadi polemik di tengah masyarakat. Jadi saya ingin berbagi tentang pengalaman ini karena menurut saya ini adalah pengalaman yang menarik, di mana yang bertanya adalah generasi muda yang masih umuran 20-an. Jadi menurut saya ketika ada generasi muda yang masih berumur 20-an dan bertanya tentang berbagai isu yang muncul di tengah-tengah masyarakat, berarti mereka punya perhatian terhadap daerah, mereka cukup punya perhatian terhadap bangsa dan negara ini. Jadi dengan pertanyaan mereka, bagaimana Buya menanggapi berbagai isu seperti Ibu Puan Marani maupun Ade Armando? Jadi saya tersenyum menyikapinya. Kemudian saya memberi jawaban kepada mereka. Sebagai generasi Minangkabau, kita harus bisa melihat dan mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian. Hal yang pertama yang menjadi panutan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dijabarkan oleh adat dalam bentuk filsafat, dalam bentuk petatah petitih yang lebih luas, sehingga kita lebih cepat memahami apa dari hakikat setiap persoalan, apa hakikat dari setiap kejadian. Yang pertama, adat kita telah menjelaskan bagaimana kita menyikapi setiap kejadian, sebagaimana ungkapan filsafat yang mengatakan satyo nan elok ada caceknya, nan buru ada hikmahnya. Artinya ungkapan ini mengarahkan kita kepada kehati-hatian, kepada hikmah, kepada pelajaran, di mana tiada kebenaran yang benar-benar sempurna kecuali kebenaran yang datang daripada Allah. Oleh sebab itu ungkapan mengatakan setiap nan bana ada cacek, kemudian nan buru ada hikmahnya. Artinya apapun kejadian, apapun persoalan yang terjadi, kalau kita mau mengambil hikmah dan pelajarannya, maka setiap kejadian itu adalah memiliki hikmah dan pelajaran bagi kita untuk menata diri yang lebih baik. Kemudian pepatah adat mengatakan kalau berbagai statement atau ungkapan-ungkapan yang muncul ini kita memandang seolah-olah itu buruk, sejenis teguran, cacian dan lain sebagainya, maka pepatah di Minangkabau mengatakan sanjuang membunuh, upe memelihara. Jadi kalau kita menganggap ungkapan-ungkapan yang muncul akhir-akhir ini menyudutkan kita, mengupat kita, mencaci kita, maka jadikan itu sebagai motivasi, spirit yang memberikan dorongan yang cukup kuat untuk kita memperbaiki dan membenahi diri. Sebab lanjutan dari ungkapan tersebut atau ungkapan filsafat tersebut, upe mamaliaro sanjuang membunuh upe mamaliaro. Sebab kecenderungan manusia lebih senang dipuji, lebih senang disanjung. Namun sering sanjungan itu membuat kita lupa diri. Sanjungan itu membuat kita kurang mengembangkan kreativitas karena sering disanjung kita yang terbaik dan lain sebagainya. Jadi di Minangkabau apapun yang terjadi, maka ambillah hikmah dan pelajarannya. Kalau itu seperti ungkapan yang mengandung umpatan, cacian, maka
jadikan itu sebagai spirit yang memberikan dorongan untuk berbuat lebih baik. Itu ajaran adat bagaimana membina atau menata karakter generasi menjadi generasi yang lebih arif dan bijaksana, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Silek sebagai pribadi yang pendeka, yaitu orang yang pandai aka, arif, bijaksana, lama di awak, katuju di urang. Artinya, untuk menghasilkan kebenaran maka dibutuhkan pandangan dari berbagai sisi, dari berbagai arah. Seperti ungkapan Ibu Puan Maharani, untuk bisa memahaminya secara hakikat, yang tahu persis tentang apa maksud dari ungkapan beliau tersebut adalah beliau sendiri. Namun secara umum di Minangkabau, manusia ditentukan nilainya oleh kata-kata dan ucapan yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau kita memaknai setiap ungkapan yang muncul dari Ibu Puan Maharani tersebut, maka kita harus memandang dari segala arah, baik itu dari sistematika bahasa, dari konsep atau media dan lain sebagainya. Jadi sering munculnya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu dihasilkan atau disebabkan karena kita memandang atau memiliki cara pandang berbeda-beda. Kita memiliki paradigma yang berbeda. Oleh sebab itu, generasi Minangkabau atau leluhur Minangkabau mengarahkan generasinya untuk mengetahui berbagai aspek pengetahuan, mengetahui berbagai disiplin pengetahuan, sehingga menghasilkan penilaian dan pemahaman yang tepat sesuai dengan esensi atau hakikat dari kebenaran itu sendiri. Jadi untuk menyikapi berbagai persoalan ini, kita ambil hikmahnya sebagaimana yang juga dibahas oleh tokoh-tokoh tentang Minangkabau, bahwa Minangkabau telah banyak tercatat di dalam sejarah. Telah banyak tokoh-tokoh berminangkabau yang memberikan pelajaran dan pedoman untuk kita ikuti sebagai generasi penerus Minangkabau. Jadi bagaimana kita menyikapi hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian, inilah yang paling terpenting dalam kehidupan ini. Jadi Minangkabau seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa orang Minangkabau memiliki konsep kehidupan yang sangat matang dari berbagai sisi, termasuk kalau kita memandang dari konsep negara atau landasan atau dasar negara seperti Pancasila, maka Minangkabau memiliki konsep yang sempurna, yang tersusun rapi di dalam peradabannya. Seperti ungkapan yang pertama, sila yang pertama di dalam Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka di Minangkabau filsafat adatnya menyampaikan atau menjadi arahan yang sangat tepat tentang ketuhanan, di mana mengatakan adatnya bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jadi apapun kebijakan adat atau susunan adat, semuanya bersandi atau berlandaskan kepada agama Islam itu sendiri. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Minangkabau, susunan adatnya, susunan kebudayaannya dihasilkan dari berbagai kajian, dihasilkan dari berbagai pengalaman tentang konsep kebenaran. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam pembahasan beliau di ILC kemarin, di mana salah satu gambaran tentang keadilan di Minangkabau, tentang hak wanita, tentang hak masyarakat dan lain sebagainya, semuanya telah tersusun rapi seperti isyarat rangkiang yang ada di depan rumah, yang ada 3 buah rangkiang. Yang pertama Siti Jaulawi, si Bayau-Bayau,
Dan manfaat dari 3 ranking tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama untuk makan keluarga, yang kedua untuk orang miskin, yang ketiga untuk para pendatang atau tamu atau orang yang terlantar. Jadi seluruhnya telah tersusun rapi di dalam kebudayaan dan adat Minangkabau. Jadi seperti itu juga di dalam sila yang ketiga Persatuan Indonesia, di mana di dalam filsafat adat tentang kesatuan dan persatuan itu sangat banyak, seperti ungkapan yang mengatakan tati lungkui samo makan tanah, tati lantang samo makan ambun, menyeruak samo bungkuk, malompe samo patah, sacio bak ayam sadanciang bak basi, dan lain sebagainya. Masih banyak ungkapan-ungkapan filsafat yang mengatakan tentang persatuan dan kesatuan. Bahkan filsafat sendiri mengatakan tentang kebersamaan itu, kesatuan itu penting. Yang tersirat dalam ungkapan filsafat, duduk surang basampi-sampi, duduk surang berduduk basamo balapang-lapang. Artinya ungkapan ini mengatakan tentang pentingnya kebersamaan, pentingnya persatuan. Yang ketiga tentang demokrasi dan musyawarah, sebagaimana ungkapan pepatah yang mengatakan boleh aye dek pembuluh, boleh kato dimanfaatkan. Di Minangkabau kebenaran tertinggi adalah kebenaran yang dihasilkan dari proses musyawarah, kebenaran yang dihasilkan dari kesepakatan yang pada akhirnya berpatokan kepada kebenaran. Dan sebagaimana ungkapan di dalam sistem pemerintahan adat itu sendiri, kemanakan barajo ka mama, mama barajo ka pengulu, pengulu barajo ka mufakat, mufakat barajo kanan bana. Artinya mufakat di Minangkabau adalah kata tertinggi yang akhirnya sampai kepada kebenaran. Dan yang terakhir sila yang kelima tentang keadilan sosial. Jadi masalah bersosial, masalah universal yang menyangkut kehidupan masyarakat, kehidupan bersama di Minangkabau, sangat banyak filsafat-filsafat yang menjelaskan dan menjadi arahan bagi generasinya untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya, bagi seluruh rakyatnya. Di mana yang mengatakan manabang dinanata maukum dinanadi. Artinya sebuah sikap yang menunjukkan atau dihasilkan dari berbagai pertimbangan keadilan, berbagai pertimbangan sosial dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi filsafat-filsafat adat yang mengarahkan generasinya untuk berbuat lebih arif dan bijaksana. Demikian, mudah-mudahan sedikit pengalaman ini atau cerita ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi generasi Minangkabau itu sendiri, untuk mempersiapkan diri supaya lebih arif dan bijak menyikapi berbagai kondisi dan keadaan. Namun yang terpenting saat ini perlu kita perhatikan, jangan pernah terpancing dengan berbagai isu, karena ada hal-hal yang perlu kita kaji lebih dalam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.